Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di presentasi kelompok 6 pada mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Pada video kali ini, saya Muhammad Widi dan rekan saya, Ilham Maulana Sidik. kami akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu role dan rangkaian role. Dalam dunia sistem berbasis pengetahuan, role atau aturan memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sistem bekerja, terutama dalam pengambilan keputusan yang berbasis pengetahuan. Kami akan menjelaskan konsep dasar dari role, bagaimana role dirangkai dalam sebuah sistem, dan contoh aplikasinya dalam kehidupan nyata. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ilham. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang rule dan rangkaian rule. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang atau menjelaskan tentang daftar isi pada presentasi kali ini. Yang pertama ada sistem pakar berbasis pengetahuan, yang kedua karakteristik SBP, yang ketiga rule dan rangkaian rule, yang keempat jenis-jenis rule, yang kelima strategi inferensi rule, yang keenam keuntungan dan tantangan rule, ketujuh contoh soal, dan kedelapan kesimpulan. Sehingga sistem pakar berbasis pengetahuan. Apa itu sistem pakar berbasis pengetahuan? Sistem pakar berbasis pengetahuan merupakan salah satu cabang kecerdasan buatan atau AI yang mempelajari bagaimana mengadopsi cara seorang pakar berpikir dan bernalar dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan membuat suatu keputusan maupun mengambil kesimpulan dari sejumlah fakta yang ada. Contohnya, sistem pakar dalam diagnosa penyakit. Mengapa sistem pakar penting? Karena sistem ini bisa membantu pengambilan keputusan yang biasanya dilakukan oleh manusia. Selanjutnya, karakteristik sistem pakar berbasis pengetahuan. Pada kolom pertama, terdapat belajar dari pengalaman. KBS bisa meningkatkan pengetahuannya berdasarkan pengalaman baru untuk memberikan solusi yang lebih baik di masa depan. Contohnya, dalam sistem pakar media medis, KBS dapat menyimpan pola atau hubungan antara gejala yang baru ditemukan dalam diagnosis sebelumnya dan memperbaharui aturan atau knowledge base sehingga dapat memberikan solusi yang lebih akurat di masa depan. Selanjutnya, mentransfer pengetahuan. Karakteristik sistem pakar berbasis pengetahuan ini mampu mengambil konsep dari satu bidang dan menggunakannya di bidang lain, membuatnya fleksibel di berbagai situasi. Contoh, penalaran yang digunakan dalam sistem pakar untuk diagnosa medis juga bisa diterapkan dalam sistem pakar untuk diagnosa masalah mesin. Walaupun domainnya berbeda antara kesehatan dan teknik, prinsip diagnosis tetap bisa digunakan dengan modifikasi sesuai domain masing-masing. Lalu yang selanjutnya memberikan penalaran di berbagai level. KBS dapat menyelesaikan masalah sederhana hingga kompleks, menjelaskan bagaimana kesimpulan tersebut dicapai. Contoh, dalam sistem pakar, reasoning bisa dilakukan secara sederhana seperti berdasarkan satu gejala, atau bisa melibatkan reasoning yang lebih kompleks seperti menggabungkan banyak gejala untuk menghasilkan diagnosa yang akurat. Penjelasan reasoning juga dapat diberikan pada level sederhana ataupun mendetail. Selanjutnya, menggunakan alat bantu heuristik, model matematis, atau simulasi. KBS menggunakan aturan praktis, perhitungan matematis,
atau simulasi untuk menemukan solusi yang cepat dan akurat. Contoh, dalam sistem pakar keuangan, heuristik bisa digunakan untuk menyarankan investasi berdasarkan tren pasar sebelumnya, sementara di simulasi bisa digunakan untuk memodelkan skenario masa depan berdasarkan berbagai asumsi ekonomi. Lalu selanjutnya, rule. Apa itu rule? Rule adalah aturan yang membantu mesin membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Satu rule terdiri dari dua komponen, clauses atau antecedents atau if atau kondisi dihubungkan oleh and dan satu conclusion atau consequence atau juga bisa disebut then atau aksi. Di sini bisa dilihat di gambar. Dan yang selanjutnya ada rangkaian rule. Rangkaian rule adalah beberapa rule yang saling berhubungan untuk menghasilkan keputusan yang lebih kompleks. Contoh rangkaian rule, kondisi, yaitu seekor hewan memiliki paruh, sayap, kaki berselaput, dan dapat berenang. Selanjutnya penerapan rule. Rule 1. Jika hewan memiliki paruh dan sayap, maka hewan tersebut adalah unggas. Rule 2. Yaitu jika unggas memiliki kaki berselaput dan dapat berenang, maka unggas tersebut adalah bebek. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu berdasarkan dua rule tersebut, hewan yang memiliki paruh, sayap, kaki berselaput, dan dapat berenang adalah bebek. Lalu selanjutnya jenis-jenis rule. Yang pertama, rule deterministik, yaitu selalu memberikan hasil yang pasti. Contoh, jika matahari terbit, maka hari adalah siang. Yang kedua, rule probabilistik, yaitu memberikan hasil dengan tingkat kemungkinan. Contoh, jika langit mendung, maka kemungkinan 70% akan hujan. Lalu rule yang ketiga adalah rule fuzzy, yaitu memberikan hasil yang tidak pasti atau fleksibel. Contoh, jika air terasa agak hangat, maka tambahkan sedikit air dingin. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Widi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi inferensi dari rule. Terbagi menjadi dua, yaitu forward chaining dan backward chaining. Forward chaining adalah mulai dari kondisi awal atau premis dan terus mencari hasil akhir atau konklusi. Contohnya adalah sebuah rule yaitu jika suhu tubuh lebih besar dari 38, maka pasien mengalami demam. Jika pasien mengalami demam dan batuk, maka pasien mungkin terkena flu. Lalu proses yang digunakan adalah pertama kita harus mencari fakta awalnya, di mana fakta awalnya adalah suhu tubuh pasien 39 derajat sehingga pasien mengalami demam. Dan kita lihat rule pertama, karena pasien suhu badannya lebih dari 38 derajat, maka pasien mengalami demam. Lalu ada fakta tambahan, di mana pasien juga mengalami batuk, sehingga jika dilihat dari rule kedua, maka pasien mungkin terkena flu. Dan kesimpulannya, pasien mungkin terkena flu. Dan sebaliknya, untuk backward chaining, kita mulai dari kondisi awal atau premis dan terus mencari hasil akhir. Contohnya sama, yaitu rule pertama, jika suhu tubuh lebih dari 38 derajat, maka pasien mengalami demam. Dan rule kedua, jika pasien mengalami demam dan batuk, maka pasien mungkin terkena flu. Untuk prosesnya, kebalikan dari forward chaining, kita periksa dulu dugaan awal. Apakah pasien terkena flu? Lalu kita cek dari rule kedua, yaitu jika pasien mengalami demam dan batuk, maka pasien mungkin terkena flu. Oke, untuk rule kedua kita lihat
Untuk terkena flu, pasien harus mengalami demam dan batuk. Setelah itu kita periksa rule pertama, di mana untuk mengalami demam, suhu tubuh pasien harus lebih besar dari 38 derajat. Dan dilihat dari soalnya adalah pasien mengalami suhu tubuh 39 derajat dan mengalami batuk dan flu. Sehingga kesimpulannya adalah pasien mungkin terkena flu. Untuk kedua metode ini menyimpulkan bahwa pasien mungkin terkena flu dengan cara yang berbeda. Forward chaining dimulai dari gejala, sedangkan backward chaining dimulai dari dugaan penyakit. Selanjutnya keuntungan dan tantangan. Keuntungannya yang pertama adalah sederhana dan mudah dipahami. Karena rule membentuk jika maka yang intuitif sehingga memudahkan pemahaman. Yang kedua ada penerapan berbasis pengetahuan. Adaptasi dari pengetahuan pakar membuat sistem lebih relevan dan akurat. Yang ketiga ada fleksibilitas penalaran, mendukung penalaran maju dan mundur untuk mencari solusi. Yang keempat mudah diperbaharui, penambahan atau modifikasi rule tidak mempengaruhi keseluruhan sistem. Yang kelima dukungan penjelasan, memungkinkan sistem menjelaskan proses penalaran, meningkatkan kepercayaan pengguna. Dan tantangannya adalah yang pertama keterbatasan pengetahuan, karena rule yang terbatas mengurangi kemampuan sistem menangani situasi baru. Lalu ada kompleksitas manajemen, banyaknya rule membuat manajemen dan pemeliharaan menjadi rumit. Dan kinerja dan efisiensi, penalaran yang dapat menjadi lambat dengan banyaknya rule yang diproses. Lalu ada keterbatasan representasi, beberapa pengetahuan sulit diungkapkan dalam bentuk rule yang sederhana. Yang kelima ada ketergantungan pada pakar. Tentu saja kualitas sistem bergantung pada akurasi pengetahuan yang diberikan oleh pakar. Selanjutnya kami akan memberikan contoh kasus. Di sini sebuah robot dapat merepresentasikan fitur-fitur dasar, mulai dari color atau warna, size atau ukuran, hair atau berambut, dan give milk atau menyusui. Tetapi kemampuannya mengidentifikasi objek berdasarkan fitur-fitur tersebut di atas adalah terbatas. Di mana rules atau aturannya diambilkan dari Zookeeper Rule Base atau oleh Winson atau Win92 yang direpresentasikan kembali seperti gambar pada slide selanjutnya. Dan berikut adalah rangkaian rule yang dihasilkan. Oke, next. Untuk soalnya, hewan apakah itu? Di sini kita mempunyai 4 fakta. Has hair, eat meat, has tiny color, and has black stripes. Untuk langkahnya, yang pertama adalah kita harus mengecek rule dari Z1 sampai dengan Z15. Jika true, maka simpan sebagai fakta baru dan hapus fakta yang sudah dieksekusi. Jika false, lanjutkan cek rule tanpa ada perubahan. Maka ditemukan hasil berikut. Untuk rule-nya kita menggunakan rule yang di slide sebelumnya. Oke, yang pertama kita lihat dulu has hair. Di sini bisa mundur sorry ya. Ini bisa dilihat di Z rule pertama atau Z1. Kita lihat if has hair then is a mammal. Oke, kembali ke soal. Oke, karena yang kita cari di sini has hair, maka Z1 atau rule pertama sama dengan true. Sehingga fakta terbaru is a mammal. Dan setelah itu fakta pertama yang kita temukan true maka kita coret sehingga kita akan mencari fakta selanjutnya yaitu eat meat, has tawny color, has black stripes. Dan kesimpulan sementara adalah is a mammals atau mamalia. Lalu kita lihat bisa mundur. Selanjutnya ada eat meat. Kita lihat di Z2 tidak ada maka false. Lalu lanjutkan ke Z ketiga juga tidak ada maka false. Lalu dilanjutkan ke Z keempat tidak ada. Lalu kita lihat Z kelima. Is a mammal and eats meat.
maka ia adalah karnivora. Jika dilihat dari rule Z1 sama dengan Z15, pada Z5 ditemukan fakta terbaru, yaitu kita menemukan yaitu is carnivore. Sehingga it meat kita coret. Selanjutnya kembali melakukan check rule. Yang harus kita cari adalah has tawny color, has black trips. Oke, kita kembali ke rule-nya. Lihat di Z6 di sini tidak ada, maka false. Lanjutkan ke Z7. Is a mammal juga tidak ada. Langsung dilanjutkan ke Z8. UN tidak ada juga. Kita lihat ke Z9 juga tidak ada, yaitu false, sehingga Z6 sampai Z9 false. Lalu kita cek di Z10. Nah, di Z10 sesuai dengan yang kita cari, yaitu is a carnivore, has tawny color, and has black stripes. Maka kesimpulannya is a tiger. Oke, next. Sehingga di Z10 kita temukan fakta terbaru, is a tiger. Karena semua fakta sudah selesai kita eksekusi, maka berhenti menjalankan rule dari hasil. Sehingga ditemukan, kita mendapat kesimpulan akhir. Hewan yang dimaksud dari fakta yang kita cari, has hair, eat meat, has tawny color, has black stripes. Yang dimaksud adalah tiger. Baik, selanjutnya. Sebagai kesimpulan, sistem pakar berbasis pengetahuan adalah salah satu cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mempelajari bagaimana mengadopsi cara seorang pakar berpikir dan bernalar dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan membuat suatu keputusan maupun mengambil kesimpulan dari sejumlah fakta yang ada. Rule adalah dasar penting dalam sistem pakar berbasis pengetahuan untuk mengambil keputusan otomatis. Rangkaian rule yang memungkinkan sistem memproses keputusan yang lebih kompleks. Yang terakhir, pemahaman strategi inferensi membantu merancang sistem pakar berbasis pengetahuan yang lebih efektif. Oke. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih telah menyimak. Itulah pembahasan kami mengenai rule dan rangkaian rule dalam sistem berbasis pengetahuan. Kami harap penjelasan yang disampaikan dapat membantu teman-teman memahami lebih dalam tentang bagaimana rule bekerja dan diimplementasikan dalam berbagai sistem nyata. Jika ada pertanyaan atau hal yang masih kurang jelas, silakan tinggalkan di komentar di bawah, dan kami akan dengan senang hati menjawabnya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.